Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Diananda Rahmadiani dengan NIM 2022071112 berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfida Aulia, NIM 2022-07141 berperan sebagai suami. Perkenalkan, nama saya Nuresya, NIM 2022-01134 berperan sebagai ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Bidan. Perkenalkan Ibu, nama saya Pardianto, bisa dipanggil dengan Anto. Ini istri saya Aisyah. Saya di sini untuk menemani istri saya untuk memeriksa kesehatan. Oh iya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Diananda Rahmadiani, biasa dipanggil Bidan Dea. Setiap harinya saya bertugas di klinik ini. Kalau tidak salah, ini kunjungan Ibu yang pertama ya? Iya, Bu Bidan. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Apa ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini, Bu Bidan, akhir-akhir ini saya sesak nafas. Apakah akan berdampak pada janin saya nantinya? Oh iya Bu, saya paham dengan keluhan Ibu. Ibu sudah mengambil langkah yang tepat untuk berkonsultasi di klinik ini. Tapi sebelumnya saya perlu mendapatkan data informasi dari Ibu terlebih dahulu dan Bapak juga bisa menambahkan. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Apakah memang harus seperti itu, Bu Bidan? Iya Pak, saya harus mendapatkan data pribadi dari istri Bapak. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kerahasiaan Ibu dan Bapak terjamin. Maksud Ibu Bidan kerahasiaan itu apa ya? Maksudnya itu semua data pribadi dari Ibu dan Bapak itu tidak akan saya ceritakan ke orang lain. Bu Bidan. Ya, jadi Ibu tidak perlu khawatir untuk menjawab pertanyaan dan bercerita mengenai apa yang Ibu rasakan. Baik, kalau begitu saya data dulu ya Ibu. Nama Ibu siapa? Aisyah, Umur Ibu? 23 tahun, Pekerjaan Ibu? ibu rumah tangga. Dan kalau Bapak? Nama saya Anto, Umur Bapak? 34 tahun, Pekerjaan? PNI. Ya. Baik Ibu, saya mau tahu dulu Ibu suku apa? Suku Bugis, Dan terakhir nih Ibu, SMA, alamat Ibu? Perumahan Mangga 3. Wah, lumayan jauh juga ya Ibu dari sini. Ya Bu Bidan, saya sengaja pergi ke sini karena kata teman-teman saya kliniknya bagus. Alhamdulillah kalau penilaiannya seperti itu Ibu. Saya malah senang bertemu dengan Ibu Bidan yang lama. Alhamdulillah kalau begitu Ibu, saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu. Nah, kalau saya mau tahu Ibu terkait menstruasi, Ibu pertama kali mengalami haid itu pada usia berapa tahun Ibu? Kalau tidak salah Bu Bidan, umur 13 tahun Bu Bidan. Baik, kalau jarak antara haid pertama dengan haid berikutnya berapa lama Ibu? Kalau tidak salah 30 hari atau bukan 28 hari Bu Bidan. Oh begitu ya Bu, biasanya berapa hari dalam sebulan Ibu haid? Biasanya 6 sampai 7 hari Bu Bidan. Apakah Ibu sebelumnya pernah punya masalah gangguan menstruasi? Saya hanya merasakan nyeri di hari pertama datang bulan saja Bu Bidan. Oh baiklah kalau begitu Ibu. Ini usia kehamilannya sudah berapa minggu Ibu? Ini sudah 8 minggu Bu Bidan. Hari pertama haid terakhir Ibu tanggal berapa? Maksudnya itu Ibu mengalami haid terakhir sebelum akhirnya Ibu tidak menstruasi sampai saat ini itu kapan ya Ibu? Kalau itu tanggal 22 Desember 2023 Bu Bidan. Maaf Ibu, dalam sehari Ibu ganti pembalut berapa kali? 3 kali sehari Bu Bidan. Baik, terkait keluhan Ibu sebelumnya yaitu sesak napas, apakah Ibu mengalaminya setiap hari dan kapan Ibu mulai merasakan sesak napas? Keluhan sesak napas ini mulai saya rasakan sekitar 1 minggu yang lalu Bu Bidan. Awalnya hanya sesekali, tapi sekarang semakin sering dan terasa lebih parah. Bagaimana perasaan Ibu saat mengalami sesak napas? Bisakah Ibu menggambarkan sensasinya? Ketika sesak napas datang, saya merasa sulit untuk bernapas secara normal, seperti ada beban berat di dada saya dan terkadang saya merasa kehabisan napas. Saya juga merasakan perasaan tidak nyaman dan gelisah Bu Bidan. Pada saat apa Ibu sering mengalami sesak napas? Apakah ada faktor pemicunya? Sesak napas terutama terjadi pada saat beraktivitas seperti naik tangga, berjalan, melakukan
yang membutuhkan banyak tenaga. Tapi terkadang sesak nafas juga muncul ketika saya sedang istirahat atau berbaring, Bu Bidan. Baik, saya memahami. Selain sesak nafas, apakah Ibu mengalami keluhan lain seperti batuk, nyeri dada, atau pembengkakan di kaki? Saya tidak mengalami batuk atau nyeri dada, namun beberapa kali saya merasakan kaki saya agak bengkak pada akhir ini. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit asma, alergi, atau gangguan pernapasan lain sebelumnya? Saya tidak memiliki riwayat penyakit tersebut, Bu Bidan. Atas informasinya Ibu, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, keluhan sesak napas yang Ibu alami mungkin terkait dengan perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan. Namun saya juga perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu mengukur tekanan darah Ibu, nadi, pernapasan, dan juga suhu Ibu untuk memastikan diagnosis yang tepat. Apakah Ibu setuju dan apakah Bapak menyetujui saya melakukan pemeriksaan pada istri Bapak? Saya setuju, Bu Bidan. Baik. Saya sudah melakukan pemeriksaan pada Ibu. Tekanan darah Ibu tadi normal 115/80, kemudian suhu Ibu tadi normal juga 36,5 derajat Celcius, pernapasan Ibu tadi 20 kali per menit, dan juga tadi saya ukur lila Ibu 24 cm normal Ibu. Hasilnya itu semua normal Ibu. Pemeriksaan juga saya telah lakukan. Intervensi yang dapat saya lakukan terkait keluhan yang Ibu alami, yaitu pertama, Ibu bisa mencoba untuk beristirahat secara teratur. Kemudian Ibu menghindari aktivitas fisik yang berat. Kemudian Ibu juga bisa hindari lingkungan yang berdebu atau berpolusi. Selain itu, Ibu juga hindari asap rokok. Kemudian Ibu bisa menggunakan pakaian yang longgar, jangan yang ketat ya Ibu, dan Ibu bisa tidur dalam posisi miring ke kiri. Ibu juga hindari itu senam aerobik karena dapat memperburuk gejala sesak napas Ibu yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang lebih besar. Namun Ibu bisa juga melakukan senam yoga untuk memberikan relaksasi pada Ibu. Terima kasih atas saran yang diberikan Bu Bidan. Saya akan mengikuti saran-saran tersebut. Dan sama-sama Ibu, pastikan Ibu menghubungi saya terkait semua gejala yang Ibu alami. Jika sesak napas Ibu semakin parah atau Ibu mengalami gejala lain seperti nyeri dada yang tiba-tiba, sebaiknya segera Ibu hubungi unit yang gawat darurat. Dan untuk Bapak, mohon diperhatikan kondisi istrinya ya Pak. Iya, siap Bu Bidan. Saya akan memperhatikan kondisi istri saya. Baik, saya akan berhati-hati. Terima kasih atas bantuannya Bu Bidan. Semoga Ibu segera merasa lebih baik. Jika Ibu memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga kehamilan Ibu baik-baik saja dan berjalan dengan baik Ibu. Baik Bu Bidan, saya dan suami saya pamit dulu Bu Bidan. Terima kasih. Baik Ibu, ini kartu nama saya, ada nomor telepon di situ. Kalau perlu apa-apa Ibu bisa hubungi di kartu nama ini. Baik Bu Bidan, terima kasih. Baik Bu Bidan, saya dan suami saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari Bu. Itulah tadi video singkat dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.